Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik mahasiswa. Perkenalkan nama saya Dr. Gigi Melani Cindranegara, spesialis perio. Saya adalah dosen bagian kedokteran gigi dan mulut di Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya. Saya nanti akan menjadi dosen pengampu untuk mata kuliah penyakit periodontal bersama tim teaching lainnya, dan kita akan mempelajari tentang penyakit periodontal kurang lebih selama 16 kali pertemuan. Nah, pada pertemuan yang pertama ini saya akan menjelaskan beberapa hal tentang kontrak perkuliahan kita, kemudian rancangan pembelajaran studi selama satu blok. Kita lihat ya. Jadi yang disebut mata kuliah penyakit periodontal itu adalah salah satu cabang ilmu kedokteran gigi yang terfokus pada anatomi jaringan periodontal serta penyakit dan kondisi sampai dengan perawatan non bedahnya. Nah, pada video kali ini kita bisa melihat sebenarnya sejauh mana keterlibatan jaringan periodontal untuk kesehatan kita secara keseluruhan. Nah, sebelum kita membahas materi yang lain, kita lihat dulu video ini ya. Periodontal disease begins in the gingival sulcus, a cuff of soft tissue around the necks of the teeth, where they emerge through the gums. Healthy gingiva are pink in color, and the sulcus depth ranges from 0 to 3 millimeters, measured from the tip of the gingival margin to the base of the sulcus. The attachment fibers connecting the gums to the teeth and the teeth to the bone are intact. The gums are resilient and neither bleed nor hurt when being probed. During meals, food debris accumulates in the sulcus. When mixed with mouth bacteria and proteins from saliva, plaque and less obvious biofilm are formed. Both are harmful to teeth and periodontal structures. Left in place on the teeth, bacterial plaque and biofilm begin to mineralize, forming hardened deposits called calculus, which can only be removed with dental instruments. In response to the increased bacteria adjacent to the soft gingiva, the body sends immune cells and healing cells to the area by way of the circulation. The increased blood flow to the gingiva produces red, enlarged, and tender gum tissues, a reversible condition known as gingivitis, in which the periodontal attachment fibers remain intact. Continuous exposure to acids and enzymes from plaque bacteria and the body's immune response to them eventually causes the periodontal attachment to be lost, an irreversible condition known as periodontitis. The sulcus depth increases to the point where the patient can no longer effectively remove plaque, leading to the destruction of tooth-supporting bone. Smoking impairs blood flow and can significantly interfere with a patient's ability to fight the bacterial infection. Other factors may be involved. Generalized periodontitis affects all of the teeth. They may loosen, appear unnaturally long and unattractive, and may ultimately be lost. When multiple back teeth are lost, the front teeth may be unable to support closing forces of the jaw muscles. They begin to tip and move. The cheeks begin to collapse inward where the back teeth are missing, and the lack of proper support for the jaw joints may cause them to ache, pop, and click. Periodontal bacteria can enter the body's circulatory system through leaky blood vessels. Once inside, the bacteria can lead to blood clots and inflamed vessels, which constrict in diameter, leading to strokes, heart disease, heart attacks, and poor circulation in the extremities. Baik, setelah melihat videonya, kita bisa melihat bahwa sebenarnya penyakit periodontal itu tidak semata-mata menyerang rongga mulut ya, tapi bahkan bisa menyebabkan penyakit-penyakit lain seperti mempengaruhi kesehatan jantung, bahkan bisa sampai ke otak dan sebagainya. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, ini adalah capaian pembelajaran kita di blog ini, yaitu mahasiswa mampu menangani pasien secara holistik sebagai individu dan sebagai bagian dari masyarakat yang mampu menyediakan perawatan berkelanjutan yang berkualitas dalam lingkup hubungan dokter pasien yang berdasarkan kepercayaan. Nah, itu adalah capaian pembelajaran untuk mata kuliah penyakit periodontal. Adapun bahan kajian yang akan kita bahas
antara lain sejarah dan konsep periodontologi, kemudian anatomi jaringan periodontal, etiologi penyakit periodontal. Di sana kita akan belajar tentang apa saja yang menyebabkan terjadinya penyakit periodontal. Kemudian ada klasifikasi penyakit gingiva dan penyakit periodontal. Selanjutnya kita akan belajar periodontitis. Ini adalah penyakit periodontal yang paling umum dan paling banyak diderita oleh manusia. Kemudian kita juga akan belajar indeks periodontal. Nah, dari indeks periodontal ini kita bisa mengetahui dan bisa menilai derajat keparahan penyakit periodontal yang terjadi. Kemudian kita bisa belajar tentang penegakan diagnosis dan prognosis periodontal, serta belajar bagaimana cara membuat rencana perawatan dan melakukan prosedur perawatan non-bedah seperti scaling, root planning, splinting, dan desensitisasi. Adapun jadwal untuk pertemuan kita pada blok ini, dikarenakan masih dalam pandemi COVID ya, jadi kita belum sepenuhnya aman, maka keputusan dari Fakultas Kedokteran untuk perkuliahan masih dilakukan full secara daring, jadi secara online. Kita akan mengadakan perkuliahan selama 16 kali pertemuan dalam waktu 8 minggu. Jadi nanti satu minggu akan ada 2 kali pertemuan. Di mana pertemuan kedua sampai ketujuh 9 sampai 12 dan pertemuan ke-15 itu berisi materi pembelajaran yang akan disampaikan oleh dosen pengampu mata kuliah yang tergabung di dalam tim teaching penyakit periodontal. Kemudian di sana juga ada diskusi dan tanya jawab antara mahasiswa dan dosen. Nah, pada pertemuan ke-8 dan ke-13 nanti adik-adik mahasiswa akan dibagikan tugas kelompok di mana materinya nanti akan dibagikan oleh koordinator mata kuliah ini, dan nanti kalian akan membuat makalah untuk kemudian dilakukan presentasi tugasnya. Nah, untuk pertemuan 8 dan ke-13, dosen berfungsi sebagai fasilitator. Kemudian di pertemuan ke-16 itu kita akan melaksanakan ujian akhir dalam bentuk CBT. Nanti pertanyaannya akan dibuat di dalam suatu form, Google Form, untuk kemudian diisikan. Nah, ujian akhir ini juga nanti akan dilakukan secara daring. Untuk penilaian mata kuliah penyakit periodontal ini, 40% itu akan diambil dari nilai tutorial yang akan dilakukan 2 kali selama blok ini berjalan. Jadi ada 2 skenario kasus yang akan kalian kerjakan dalam 4 kali pertemuan, dan itu nilainya adalah 40%. Kemudian dari tugas-tugas yang diberikan oleh dosen serta pertemuan yang lain itu nilai tugasnya adalah bobot nilai tugasnya adalah 40%, dan ujian akhir semester bobot nilainya adalah 30%. Untuk mendapatkan nilai A, adik-adik harus mendapatkan nilai minimal 86. Kemudian untuk nilai B itu 71 minimal sampai 85. Untuk nilai C minimal 56 sampai 70. Untuk nilai D 41 sampai 55, dan untuk nilai E itu di bawah 40. Jadi kami mengharapkan adik-adik mahasiswa belajar yang serius agar nilainya minimal itu bisa B ke atas ya. Mudah-mudahan semuanya bisa mendapatkan nilai yang baik nantinya. Pada pertemuan ini saya juga akan menyampaikan kontrak perkuliahan. Jadi perkuliahan kita masih dilakukan full secara daring. Nanti kita akan melakukan perkuliahan itu lewat aplikasi Zoom, dan mahasiswa wajib menghidupkan kameranya, kemudian wajib menjaga ketertiban, dan minimal kehadiran itu adalah 80%. Jika Anda terlambat, maka keterlambatan itu maksimal 15 menit. Jika lebih dari 15 menit, maka mahasiswa yang bersangkutan tidak diperbolehkan mengikuti perkuliahan pada hari itu. Jika kalian memiliki halangan, apakah itu sakit atau kondisi-kondisi lain yang menyebabkan kalian tidak bisa mengikuti perkuliahan, maka kalian wajib menghubungi dosen yang bersangkutan untuk memberikan keterangan. Nah, yang terakhir adalah poin yang paling penting, jujur. Jadi apapun nanti yang kita lakukan di dalam perkuliahan ini itu harus dilandaskan pada kejujuran. Karena kita di sini ingin menjadi dokter gigi yang nanti akan merawat pasien, di mana tentu saja kejujuran itu merupakan hal yang penting untuk dilakukan. Nah, berikut adalah referensi yang bisa kalian baca. Yang pertama itu ada Newman, ada buku Clinical Periodontology and Implant Dentistry karangan Nicholas Peter Lang. Kemudian ada Color Atlas of Periodontology dari Rateshak, dan Essential of Clinical Periodontology and Periodontics itu karangan Trendy.
Mungkin itu saja bisa saya sampaikan untuk pertemuan pertama kali ini. Semoga adik-adik mahasiswa bisa belajar dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.